Saya hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan polemik yang semakin hari semakin berkembang terkait dengan pernyataan Bapak Presiden di Kairo yang lalu. Yang pertama, yang penting teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia pahami, yang pertama adalah bahwa apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan sebuah langkah upaya, bukan berarti dalam rangka untuk membiarkan para pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kemudian itu bisa terbebas. Sama sekali tidak. Tetapi yang saya pahami sebagai Menteri Hukum, saya juga pernah mengajar bahwa itu adalah hak konstitusional yang diberikan oleh negara. Bahwa banyak pakar, banyak akademisi yang menganggap bahwa itu bertentangan dengan undang-undang, mungkin lupa menyebut pasal 55 KUHP, penyertaan dan lain-lain sebagainya itu tidak salah. Tetapi menyangkut soal grasi, amnesti, dan abolisi, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah berlangsung lama. Ya. Dari sisi sejarahnya itu pertama kali muncul di Prancis, kemudian juga akhirnya berkembang ya. Dan itu adalah merupakan sebuah upaya bagi kepala negara untuk melakukan proses pengampunan. Nah, cuman kan tahapannya berbeda-beda. Ada yang lewat grasi untuk mengurangi masa hukuman, kemudian ada amnesti untuk mengampuni kesalahan dalam bentuk perbuatan hukumnya, dan ada abolisi dalam pengertian yakni menghentikan proses penuntutan ataupun proses penuntutan perkaranya. Karena itu, sekali lagi, yang ingin disampaikan Presiden itu bukan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Undang-undang dasar sebagai konstitusi kita yang tertinggi itu memberikan ruang, dan seluruh negara pun menganut hal yang sama. Kekuasaan untuk memberikan grasi, abolisi maupun amnesti itu adalah kekuasaan yudisial yang seharusnya hanya dimiliki oleh kekuasaan yudikatif. Tetapi oleh Undang-Undang Dasar itu memberikan ruang di mana kepala negara bisa melakukan itu. Nah, mungkin nanti selanjutnya, apalagi di undang-undang ya, ada satu yang dasar yang dulu saya masih di Badan Legislasi. Sebenarnya ruang itu sudah diberikan kepada Kejaksaan Agung. Karena Jaksa Agung sekarang, salah satu kewenangannya adalah melakukan denda damai. Itu sudah ada ruangnya. Cuman sampai hari ini mungkin Kejaksaan belum melakukan itu. Padahal itu kewenangan baru yang kita berikan kepada Kejaksaan. Karena yang paling penting sekali lagi bagi pemerintah dan untuk rakyat Indonesia adalah bagaimana aset recovery itu bisa berjalan. Kemudian kalau aset recovery-nya bisa baik, ya kan, pengembalian kerugian negara itu bisa lebih maksimal, itu jauh lebih baik dibandingkan sekedar hanya menghukum. Tetapi Presiden sama sekali pasti tidak menganggap bahwa itu bisa dilakukan serta-merta. Nah, karena itu teman-teman bisa nanti menunggu langkah konkret selanjutnya setelah diberi arahan kepada kami. Sebetulnya sudah ada komunikasi dengan Pak Presiden belum sih terkait ini, dan mungkin ke depannya langkahnya apakah akan itu serta-merta diberikan atau memang perlu dikaji, atau ini hanya salah ngomong aja? Loh, kok salah ngomong? Enggak, kan Presiden punya, sekali lagi, hak konstitusional, Undang-Undang Dasar memberikan itu untuk semua jenis tindak pidana. Dulu, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar kita, kewenangan yudisial yang melekat kepada seorang Presiden sebagai kepala negara itu betul-betul absolut. Kalau sekarang pasca amandemen Undang-Undang Dasar, itu kan tidak serta-merta. Dulu pemberian grasi, amnesti, abolisi, itu tanpa perlu meminta pertimbangan ke Mahkamah Agung ataupun ke DPR. Tapi setelah ada amandemen, kan sekarang menjadi berubah, ya kan? Kalau mau lakukan grasi, wajib minta pertimbangan ke Mahkamah Agung. Kalau mau lakukan amnesti, itu ke DPR, dan lain-lain sebagainya. Itu menandakan bahwa kekuasaan Presiden itu tidak absolut banget. Artinya perlu ada, supaya ada yang mengawasi, makanya perlu ada pertimbangan dari kedua institusi. Satu, dari mereka yang teman-teman yang berada di kekuasaan yudikatif, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Yang kedua juga kepada perwakilan rakyat. Karena itu supaya keputusan yang diambil, apakah itu grasi, amnesti atau abolisi, sekali lagi itu bisa ada aspek pengawasannya. Tidak serta-merta Presiden mengeluarkan tanpa pertimbangan dari kedua lembaga tersebut. Bapak kan terkait
hal itu Mahfud MD juga sempat berkomentar ya, katanya pernyataan Pak Prabowo tersebut terkesan membingungkan dan juga tidak konsisten terhadap kasus korupsi. Nah, ini bagaimana? Siapa bilang presiden kan itu koma kan? Mungkin dimaafkan. Tapi kalau Anda tidak kembalikan kerugian negara, maka saya akan menerapkan proses hukum yang sangat keras. Kan selama ini juga faktanya bahwa negara setelah orang dihukum membayar uang pengganti dan lain-lain sebagainya, tapi tidak sesuai dengan besaran kerugian negara. Karena itu pasti akan selektif. Namun demikian kita akan tunggu arahan Bapak Presiden nanti selanjutnya, karena kan kita belum dapat arahan nih, ya kan, seperti apa implementasi yang diharapkan. Cuman saya beritahu bahwa apakah memungkinkan, apakah lewat Presiden, tanpa lewat Presiden pun sekarang memungkinkan. Karena Undang-Undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai terhadap perkara seperti itu. Ini kan tadi denda damai itu bentuknya seperti apa Pak? Dan apakah itu menyasar ke seluruh tindak pidana? Seluruh tindak pidana. Denda damai itu yang kita berikan, karena saya dulu kan menyusun itu di Badan Legislasi. Ya, denda damai itu untuk seluruh tindak pidana. Namun demikian peraturan turunannya yang belum. Dulu kami minta disepakati antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung, ya kan, peraturan Jaksa Agung. Tetapi sampai sekarang saya tidak tahu apakah peraturan Jaksa Agung itu sudah diselesaikan atau belum. Pak, salah satu juga ketakutan publik itu kan kalau misalkan koruptornya itu cuma mengembalikan doang, itu nggak ada efek jerahnya gitu Pak. Pada para koruptor itu gimana? Kan jangan lihat kasus yang sekarang. Kan Presiden menyatakan bahwa setelah ini upaya penegakan hukumnya akan maksimal. Beliau tidak bermain-main. Makanya waktu ditanya, kan seperti ungkapan beliau, jangan tanya berapa sekarang, apa yang akan saya lakukan. Tunggu 6 bulan kemudian. Kan begitu statement, jangan dipotong-potong ucapan Presiden kan. Nah karena itu saya hanya sampaikan bahwa apakah Presiden memiliki dasar untuk itu, saya katakan iya. Apakah Presiden mau menggunakan itu? Tergantung Presiden. Ya kan? Tapi Undang-Undang Dasar, jangan benturkan antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberi ruang itu kepada Presiden melakukan itu.